Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih berjumpa pada mata kuliah Dasar-Dasar Pemrograman. Video ini merupakan part ketiga dari materi seleksi. Nah, bahasanya yaitu mengenai case statement. Case statement itu untuk masalah dengan 3 kasus atau lebih. Dia mirip dengan if, tapi if-nya ada banyak. Kayak tadi ada 3 kategori, istilahnya boleh saja seperti itu. Struktur case dapat menyederhanakan penulisan if dan else yang bertingkat. Nah, di sini ini adalah case 1 atau kasus yang pertama, ya, kedua, dan seterusnya nanti disertai dengan aksinya. Nah, di sini tidak ada else, melainkan nanti else itu kasus yang terakhir itu sendiri, ya. Sintaknya secara umum menulis case, kemudian nama variabelnya apa yang akan yang terdapat pada kondisi, kemudian of, ya. Baru di sini kondisinya ada apa saja. Kalau IPK tadi dari contoh kan ada 3, ya udah berarti kondisinya ada 3. Nah, di sini kondisi 1, aksi satunya ngapain, titik koma, dan seterusnya. Nanti di terakhir itu diberi n titik koma. Berarti ini menandakan bahwa dia adalah akhir dari case. Contoh pertama, tentukan apakah kategori dari huruf yang telah Anda input dengan ketentuan berikut. Jadi di sini ada 3 kategori, yaitu vokal untuk A, I, U, E, O. Untuk semivokal ada W dan Y. Selain itu adalah konsonan. Pasalnya kita buka page baru, kemudian kita tulis ya. Untuk kepala programnya, program, kemudian ini adalah huruf. Akan saya simpan juga F2 dengan nama huruf. Huruf. Oke, kemudian setelah kepala program selesai, kita akan menuliskan bagian deklarasi, yaitu uses, crt, titik koma, kemudian var juga ya, kemudian titik koma. Kemudian sekarang masuk ke bagian pernyataan, ada begin dan end titik. Lanjut, yang pertama adalah pasti kita akan menginputkan hurufnya ya. Berarti di sini masukkan, kita tulis dulu write, tidak di enter sehingga tidak menggunakan learn. Kemudian masukkan 1 huruf saja. Huruf. Oke, petik, tutup, kurung tutup, kemudian baru readline ya. Readline HR. HRF, gini aja, huruf ya, titik koma. Baru kita definisikan di var-nya HRF itu karena dia adalah cuma 1 huruf, berarti tipenya adalah chart. Ya. Kemudian setelah dimasukkan, kita masuk ke dia kategori apa. Berarti case ya. Case HRF, karena nanti kondisinya itu adalah HRF-nya. Of, kemudian kondisinya tadi ada A, kasih petik ya, jangan lupa I, seperti ini, petik, U, E, dan O. Kemudian titik 2, aksinya yaitu write-learn, kurung buka, huruf vokal. Oke, titik koma. Kemudian ada W sama Y. W dan Y. Kemudian baru titik 2 dia tulislah write-learn. Write-learn semi vokal. Seperti ini. Kemudian selain itu, nah juga ditulis otherwise. Ya, otherwise titik 2 berarti dia write-learn seperti ini konsonan. Kasih petik kurung titik koma kemudian END karena dia selesainya dari case of. Setelah itu
itu kalau sudah selesai berarti di sini kan sudah selesai untuk pengelompokannya dan untuk keterangan atau aksi setiap kasusnya. Oleh karena itu kita beri yang di terakhir adalah read key ya dan juga clear screen. Clear screen. Oke, kita compile. Kita save dulu F2. Kita compile. Ya, ternyata masih ada fail. Berarti kita cek ada kesalahan di mananya. 11.13 ada illegal expression. 11.13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13 dari depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Ya, di sini harusnya ya. Nah, tidak muncul tadi. Kalau sudah di seperti ini kan dia tidak bisa ya. Oke, ternyata yang otherwise itu adalah seri Pascal yang lainnya. Kalau yang selain itu, kita bisa juga menggunakan else ya. Else tanpa ada titik dua. Kalau nanti setelah else-nya itu ada beberapa aksi yang diperlukan, berarti dia bisa juga menggunakan begin end. Nah, dari sini kalau sudah kita compile ya. Nah, press any key sudah successful. Kemudian kita coba running. Oke. Nah, masukkan satu huruf, misalkan C. Saya enter berarti dia masuk konsonan, ya. Karena di sini tadi berdempetan sehingga saya beri spasi. Kemudian saya coba lagi untuk yang lainnya. Kalau A, vokal sudah benar. Kalau yang lainnya lagi kita coba W. W semivokal sudah benar ya. Nah, di sini sudah benar semuanya untuk yang case off dari huruf. Sekarang saya mau mencoba lagi yang lainnya jika ya kalau misalkan ada beberapa di sini saya tambahkan misalkan ada yang kayak gini ya, ada slash, ada plus. Sorry, plusnya seperti ini ya. Kemudian ada minus, misalkan. Jadi ini harus benar-benar terdefinisikan oleh kita. Nah, setelah itu mau saya redline, kemudian ini adalah simbol. Tulis aja simbol. Seperti ini. Nah, otherwise-nya nanti karena di sini ada simbol, saya mau ada tambahan lainnya. Berarti saya beri begin dan end. Oke, sorry. Ininya saya hapus dulu. Oke. Oke. Semua huruf yang konsonan itu kan pasti berada pada A sampai Z. Tapi karena ini tadi sudah didefinisikan, berarti ini yang selain ada di atas. Kita tambahkan if, kemudian HR, huruf ya, HRF. Dia harus lebih besar sama dengan A, kemudian N, ya, HRF, dia kurang dari sama dengan Z. Nah, di sini jangan lupa A itu adalah letter K, sehingga sebuah tulisan ya, sehingga harus diberi petik. Begitu pula untuk Z. Nah, seperti ini. Then ya, kita melakukan write, learn, oke, konsonan. Nah, seperti ini kita tambahkan juga kalau misalkan dia bukan ya, else-nya si if itu berarti kita bisa aja tulis dengan seperti ini yaitu belum didefinisikan seperti ini. Kita beri titik koma penanda bahwa selesainya if ya. Coba kita compile. Oke, press any key.
Nah, di sini sebenarnya sebelum saya mau lanjut ke run, itu ini if dari awal sama dengan titik koma ini adalah satu pernyataan, satu saja ya, bukan suatu, tapi satu pernyataan. Sehingga begin sama end-nya ini bisa saja dihapus. Nah, seperti ini. Kita coba compile, press Enter. Sudah sukses, kita coba running sekarang ya. Tadi A, I, U, E, O, W, kemudian yang konsonan. Kita coba yang konsonan sama yang simbol. Oke, kita tadi ada seperti ini ya, backslash. Saya enter simbol ya. Kemudian dicoba running R. R tidak ada pada vokal, tidak ada pada semivokal. Harusnya nanti dia keluarnya adalah konsonan. Sudah betul. Kemudian kita coba yang belum didefinisikan. Running tadi plus minus sudah. Bintang yang belum ya. Kita enter. Belum didefinisikan. Jadi di sini sintaknya sudah benar. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua adalah buatlah sintak untuk membuat predikat kelulusan mahasiswa dengan ketentuan berikut ini. Jadi ini hampir sama dengan yang tadi, berarti yang perlu kita lakukan pertama yaitu mendefinisikan kepala program. Program, karena ini juga predikat, saya kasih gini aja juga, predikat 1. Oke, boleh saja berbeda atau sama dengan yang sebelumnya. Saya simpan dulu. Predikat. Nah, untuk melihat di sini berarti masih belum ada predikat ya. Boleh. Oke, saya save ya. Oke, predikat. Kemudian masuk ke bagian deklarasi yaitu usage.rt. Kemudian juga var, baru titik koma ya, jangan lupa kita masuk ke bagian pernyataan yaitu begin dan end. Jangan lupa titiknya. Setelah itu kita masukkan di bagian ini berarti nanti harus memasukkan nilai IPK mahasiswa. Berarti di sini write masukkan nilai IPK seperti ini. Kemudian baru read-nya. Read learn IPK. Nah, di sini IPK-nya adalah koma-koma. Sehingga perlu ditulisi IPK titik 2 atau didefinisikan yaitu dia adalah real. Seperti ini. Setelah itu baru digolongkan kembali dengan case. Nah, untuk case sebenarnya kan kalau menulis kan tinggal gini aja ya. Case IPK, kemudian of, bawahnya kondisi yang pertama yaitu 0,00 aja wis. Titik 2 ya. Titiknya ada 2. Kemudian 2,74. Baru titik 2 dia adalah yang tidak lulus. Berarti Wrightland tidak lulus. Seperti ini. Titik koma, kemudian bawahnya adalah 2,75 sampai itu titiknya 2 kali ya. 3,4. Itu kita masuk aksinya adalah lulus ya. Lulus. Oke, nah di sini nanti kan saya inginnya seperti yang sebelumnya, tapi kalau misalkan sebelumnya itu berarti tidak bisa langsung di sini ditambahi dengan predikat itu tidak bisa. Bisanya yaitu 3,5 seperti ini, titiknya ada 2, sampai dengan 4 harus menuliskan lagi. Wrightland, kemudian ini harus ditulis seperti ini, lulus dengan predikat cum laude. Seperti ini. Jadi ini tidak bisa disambung sama halnya dengan yang di if else ya. Kemudian jangan lupa ada n-nya titik koma. Kalau seperti ini kan sebenarnya sudah selesai, tapi ketika saya run ya, saya compile terlebih dahulu, itu ada failed. Karena apa? Yang punyanya 7, 12. Berarti 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 12 itu adalah IPK ini. Jadi IPK itu harusnya adalah ordinal atau string. Nah, selain ordinal atau string, berarti kan dia tahu bahwa merupakan tingkatan, di mana tingkatan itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, atau dia bentuknya harus berupa integer. Oleh karena itu, setelah di-read IPK-nya, itu kita butuh mentransfer, ya, transfer dari real ke integer menggunakan fungsinya adalah trunk. Berarti saya tulis IPK 1 seperti ini, saya definisikan, karena definisikan berarti titik 2 sama dengan. Bukan sama dengan, kalau sama dengan itu logika, ya. Titik 2 sama dengan trunk, seperti ini, dia terang itu adalah tidak mempedulikan angka setelah koma. Nah, kalau di sini tidak mempedulikan angka setelah koma, berarti kan nanti jadinya cuma 2 saja ini jadi 3 kayak gitu. Oleh karena itu, kita ambil 2 digit di belakang koma, sehingga kita kalikan dengan 100 dulu nilai IPK-nya. Jadi di sini adalah 274, baru nanti dijadikan suatu integer, yaitu IPK 1. Oke, ini titik koma, baru kita masukkan lagi di sini, yaitu IPK 1 adalah integer. Dan ini diberi 1, kemudian komanya yang ada di sini kita hilangkan semuanya. Nah, di sini ada yang salah, ini 274, ini 274 ya, tidak boleh. Jadi di sini adalah 275. Kemudian ini 3, 4, sorry, kita lihat lagi, 74 ini 75, berarti ini adalah 49. Ya, yang hampir mendekati 5. Baru ini adalah 50. Kemudian ini adalah 400. Seperti ini. Kenapa sih sebenarnya dia itu tidak boleh koma-komaan untuk case? Karena di case itu adalah range sekian ya, range 0,00 sampai dengan 2,74. Sedangkan 2,75 itu sampai dengan 3,4. Nah, di real sebenarnya kan 2,740001 kan juga ada. Dan itu masih masuk tidak lulus. Harusnya keinginan kita itu adalah masuk tidak lulus. Akan tetapi secara program itu tidak bisa. Jadi di sini nanti kalau misalkan ada 2,740001, dia tidak tahu akan masuk yang tidak lulus atau yang lulus. Sehingga dia tahunya kalau misalkan sudah dijadikan integer. Jadi tepat. Kalau misalkan IPK-nya nanti sudah dikalikan 100, dia nilainya berapa? Sudah istilahnya pembulatannya berapa? 274 atau 275. Saklek ya dia ya. Kalau 274 berarti masuk yang tidak lulus. Kalau 275 dia masuk yang lulus. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini kita coba compile kembali. Masih tunggu. Oke, successful. Kalau successful, baru nanti ditambahin lagi yang namanya read key. Oke, jangan sampai lupa ya. Kemudian ada tambah lagi yang atasnya adalah clear screen. Nah, kalau sudah, baru saya langsung run saja. Saya running, oke, masukkan IPK 2,7. Berarti di sini kalau 2,7 masuk yang tidak lulus. Sudah betul. Kita coba yang kritis ya, titik kritisnya ya, 2,74. Nah, seperti ini, tidak lulus. Oke, 2,74 tidak lulus. 2,75 harusnya masuk lulus. Oke, kemudian saya mau coba running lagi. Kalau misalkan 2,748 seperti ini, maka dia masuk tidak lulus. Karena apa? 2,748 nanti pembulatannya yang ada di situ kan dikalikan 100, berarti 274 maksian, belum 275. Sehingga dia akan tetap masuk yang tidak lulus. Oke, saya coba di kategori yang terakhir, yaitu ini 3,7 ya, lulus dengan predikat cum laude. Jadi ini sudah betul sintaknya.
Sekian dulu untuk yang part ketiga untuk materi seleksi. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.